Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Kali ini kita akan membahas saham-saham menarik untuk perdagangan esok 3 Februari 2025. Sudah ada beberapa watchlist untuk trading plan 3 Februari 2025. Mari kita bahas satu persatu mulai dari BIF Estika Tata Tiara. BIF pada perdagangan 31 Januari menguat 0,83%. Saat ini sedang sideways di area bawah, menarik jika sobat trader ingin buy on weakness di BIF. Ini menjadi kesempatan yang bagus dengan support ada di 116. 2 hari terakhir ada akumulasi asing. Pada perdagangan 31 Januari asing masuk 23 juta. Meskipun pergerakan sahamnya juga tidak diatur oleh asing, namun akumulasi asing ini bisa menjadi pemicu lain untuk BIF menguat. Bandarmologinya tanggal 31 ada akumulasi oleh SQ KKEP. SQ dapat barang dari banyak broker dari CC, YP, AT, XL. Kita lihat crossnya, ini SQ punya 9.500 lot. Ya, sangat menarik untuk BIF karena SQ tampak serius, akumulasi 9.500 lot pada perdagangan 31 Januari belum ada jualan sama sekali, sehingga harganya perlu naik untuk SQ bisa jualan di harga atas. Kita lihat dari tanggal 30 net 15.000 lot SQ 2 hari terakhir. SQ KKEP 2 hari terakhir ada akumulasi bagus, namun harga belum naik. Kesempatan yang bagus untuk sobat trader yang ingin buy on weakness di BIF. Mari kita masukkan trading plan untuk BIF dengan support di 116, resisten di 130. Selanjutnya brand Barito Renewable Energy pada perdagangan 31 Januari masih lanjut terkoreksi. Namun jika kita lihat volume makin mengecil, pertanda sellernya juga makin lemah. Bandarmologinya menunjukkan adanya distribusi oleh YU AZMG yang nampung CCXLAK yang namun tidak begitu besar. Ini juga bisa manfaatkan buy on weakness di brand. RSI stokastik juga menunjukkan oversold. Support di 8.900 untuk brand. Kita lihat bandarmologi brand dari tanggal 16. Tampak normal, netral distribusi. Yang punya barang TP CCBK, average-nya cukup di atas. Kemudian AK AZMG yang jualan. Yang menarik dari brand adalah asing terus-menerus akumulasi di saham ini sejak 4 Desember. Ini terus akumulasi. Pada tanggal 31 Januari akumulasinya kecil 1,5 miliar. Namun justru ketika tanggal 23 saat di harga atas 23 di sini. Saat di harga atas ini ternyata asing akumulasinya cukup lumayan, padahal harganya cukup tinggi. Ada potensi memang harganya dibiarkan turun, nanti ketika waktunya sudah pas, asing akumulasi lagi di harga bawah untuk average down. Kita masukkan trading plan untuk brand. Dengan support di 8.900.
Resisten terdekat di 9.500. Pada perdagangan 16 Januari sempat menyentuh sebentar ke 8.875, langsung menguat. Ini koreksi sudah 3 hari berturut-turut. Jika koreksi ke sini dan bayarnya cukup masif, ada potensi yang terjadi seperti tanggal 16 Januari. Koreksi cepat, naik cepat. Kemudian ada BRMS. BRMS, Bumi Resources Mineral. Pada perdagangan 31 Januari menguat 2,14%, sempat menguat sampai ke 394. Namun closingnya di bawah turun di 382. Supportnya ada di sini. RSI stokastik sudah mulai tampak melandai. Koreksi dari BRMS sejak 13 Januari, koreksi pelan-pelan. Bandarmologi tanggal 31 ada normal akumulasi oleh OD MCAK yang keluar YP, CP, XC, IN. Dengan support di 358, ini menarik. Tampak EMA 20-nya masih cenderung mengarah ke atas ya. Padahal ini terkoreksi, namun EMA 20 masih cenderung mengarah ke atas. Mencoba untuk kembali golden cross dengan MA 50-nya. Volume transaksi 30 Januari ini cukup besar, pertarungan antara buyer dan seller. Sebab sempat terkoreksi sampai ke 358, namun kemudian ada penguatan. Dan penguatannya dilanjutkan dengan penguatan berikutnya, lalu ada koreksi. Dengan time frame yang lebih kecil, biasanya lebih tampak. Ya ini, koreksi, ada penguatan, dilanjutkan penguatan, kemudian dilanjutkan koreksi. Tampaknya sellernya cukup masif memang. Ini seller. Untuk buy on weakness di BRMS, pantau di sekitar 358. Jika emiten ini masih akan uptrend, maka semoga ini koreksi-koreksi wajar untuk kembali melanjutkan kenaikannya. Coba kita masukkan trading plan untuk BRMS dengan support yang cukup jauh di 358. Resisten di 400. Selanjutnya DAAS. DAAS Bara Lestari pada perdagangan 31 Januari menguat 2,82%. Bahkan sempat menguat cukup tinggi ke 6.750. Namun closingnya di bawah turun di 6.375. Secara bandarmologinya ternyata netral. Yang akumulasi besar hanya YU, GRFS. Yang keluar LG, ODXC, XL. Asing ada jualan tipis 564 juta. Secara keseluruhan tambah asing masih akumulasi. Ini 20-an miliar tanggal 13 dan belum tampak buangan cukup besar oleh asing. Secara teknikal menarik karena beberapa kali ada penguatan, kemudian koreksi, ada penguatan koreksi. Ini koreksi sudah ada penguatan. Jika ada koreksi lagi di dekat-dekat 5.900, 6.000, kesempatan untuk buy on weakness, kemungkinan akan ada penguatan. Sering membuat ekor, kondisinya masih uptrend. Jika dapat di dekat MA 20-nya sebenarnya menarik. Mari kita masukkan trading plan untuk DAAS. Dengan support di 5.900.
Jika dapat harga di dekat support, menarik. Namun jika tidak dapat, ya atur saja area entry-nya. RSI stokastik juga mengarah ke bawah, akan slowdown terlebih dahulu, namun koreksinya juga sudah terjadi beberapa hari. Dengan time frame yang lebih kecil, dengan time frame 1 jam, tampak MA20-nya sudah breakout harganya sudah breakout MA20, kemudian ada penguatan, mampu menembus MA50 time frame 1 jam, lalu ada koreksi. Ini ada markup, kemudian koreksi ke 6000, potensi akan ada penguatan lanjutan ke MA20-nya. Jika kita lihat beberapa waktu sebelumnya, ketika di sini, ketika di akhir-akhir Desember, DAAS ini sudah breakout MA20 time frame 1 jam, kemudian koreksi, breakdown MA20-nya lagi, lalu breakout MA20-nya yang kedua, kemudian konsolidasi, lalu menguat cukup tinggi. Ada potensi pola yang sama akan berulang jika kita lihat true breakout di time frame 4 jamnya. Breakout time frame 4 jam di MA20-nya ini solid dan lanjut menguat. Ini belum mampu menembus MA20 time frame 4 jam, koreksi, belum mampu menembus koreksi. Ini true breakout dan lanjut menguat. Sehingga memang yang lebih valid time frame 4 jam MA20 terbreakout, maka potensi penguatan lanjutan ke ATH-nya sangat besar. Target kenaikan sudah tercapai. Setelah berhasil breakout di sini, target kenaikannya sudah tercapai. Ini akan slow down dulu, sepertinya memang 5.900, 6.000 menjadi area buy yang menarik untuk DAAS. Kita coba lihat bantermologinya juga dari tanggal 16. Ya, menarik kan? Akumulasinya cukup bagus. AK 47.000 lot, YU 10.000 lot. Akumulasinya sangat bagus dari tanggal 16. Memang pelan-pelan diakumulasi terus-menerus DAAS ini oleh AK. Dibiarkan harganya turun, berharap bisa ngumpulin barang makin banyak, nanti jualannya masih di atas namanya, masih strong uptrend. Kemudian data Ramala Abadi pada perdagangan 31 Januari sempat menguat sampai ke 1165, namun pada akhirnya closing di 970. Saat ini untuk data pada perdagangan 31 Januari kita lihat ada small distribusi oleh EP BKSH yang masuk XLYPCC. Tampak asing mencatatkan penjualan 8,9 miliar. Secara teknikal kita harus lihat dengan time frame yang lebih kecil. Time frame 5 menit. Dengan time frame 5 menit, beberapa waktu sebelumnya di tanggal 24 Januari, data ARB, kemudian ARB-nya kebongkar, menguat. Lalu sudah ada koreksi, ada penguatan, ada koreksi, ada penguatan. Di sini sempat kita prediksi bahwa akan tetap bertahan di atas 1330. Namun ternyata sideways, tiba-tiba breakdown 1330 dengan volume yang cukup besar. Ini ada bantingan sampai ARB. Setelah itu di tanggal 31 Januarinya cukup volatil, sempat turun, sempat menguat.
Namun ini di awal-awal sesi ini high-nya di 1165. Setelah itu sideways, dan ada penguatan lagi di akhir sesinya sampai ke 1100. Ya, ini sampai ke 1100. Koreksi. Sudah sempat ada penguatan, namun koreksi lagi. Spike volume yang terjadi di jam setengah empatan ini menarik. Dengan time frame yang lebih kecil, kita coba lihat. Ya, spike volume ini di jam 15.37 sempat koreksi sampai 905. Namun setelah itu ada spike volume 15.38, 15.39. Lalu di markup, kemudian untuk jualan koreksi. Sehingga untuk data ini ada potensi volatil pada tanggal 3 Februari 2025 sebab sempat ada penguatan di akhir sesi, yang mana ketika emiten-emiten ada penguatan di akhir sesi biasanya akan ada penguatan lanjutan di perdagangan berikutnya. Historikalnya seperti itu. Maka untuk data ini kita buat yang trading plan dengan support di 900. Ya, 900 akan menjadi support untuk data. Jika ada koreksi ke area situ menarik, namun tetap harus disiplin cut loss karena emiten ini juga cukup volatil belakangan ini. Cukup volatil meskipun tampaknya ada yang nyangkut banyak di harga atas, namun tetap harus disiplin cut loss. Sudah koreksi cukup dalam dari high-nya di 2000, sudah hampir turun 50%-an, sehingga menarik untuk spekulasi buy kembali di data. Meskipun juga belum tentu akan langsung menguat. Kita buat resisten di 1030, untuk DAA kita buat resisten di 6800. Selanjutnya Dewa Dharma Hinwa dengan time frame daily. Pada perdagangan 31 Januari ada akumulasi besar di Dewa oleh AK ZPCC yang keluar AZLJYJ. AK akumulasi cukup besar, asing tampak masuk 4,2 miliar. Akumulasi yang besar namun harganya belum naik tinggi. Volume transaksi cukup kecil. Ini kesempatan untuk buy on weakness di Dewa dengan support terdekat di 105. Jika ada koreksi ke 108 kembali, menarik untuk buy on weakness, apalagi jika dapat di harga 105, bisa buy on weakness. Akan sideways di sekitar sini ya. Resisten terdekat di 120. Beberapa kali belum mampu menembus 120, menguat, koreksi 120 belum menembus, 120 false breakout, koreksi lagi. Kita masukkan treatment untuk Dewa karena ada akumulasi, namun tawar-tawar saja harganya. Jika sobat trader ingin sabar untuk spekulasi buy di Dewa, 105 akan menjadi best price-nya. Resisten di 120. Selanjutnya DKFT, Central Omega Resources. Pada perdagangan 31 Januari terkoreksi 1,67%. Secara fundamentalnya ada distribusi oleh XAEP DR yang akumulasi KK CP CCXC. Secara teknikal saat ini kita bisa manfaatkan buy on weakness di DKFT. Setelah ada penguatan di tanggal 21 Januari, sempat koreksi, ada penguatan, kemudian koreksi. Supportnya ada di 220. Jika koreksi ke sekitar 220, menarik untuk buy on weakness di DKFT. Last price di 236. Jika turun cepat, maka silahkan untuk spekulasi buy DKFT. Pada perdagangan 31 Januari
Volume transaksi kecil. Semoga memang sellernya sudah habis dan tinggal penguatan lanjutan untuk DKFT. Kita masukkan trading plan untuk DKFT dengan supportnya di 220, resisten di 250. Selanjutnya Doit Delta Dunia Makmur. Pada perdagangan 31 Januari menguat 3,91%. Setelah terkoreksi cukup dalam, Doit dalam kondisi downtrend, breakdown EMA 50, breakdown EMA 20, breakdown EMA 200, belum mampu menembus EMA 20 beberapa waktu terakhir. Ini gagal menembus, ini mencoba menembus, gagal lagi, bahkan ini terjadi markup. Koreksi sudah cukup lama, sudah cukup dalam. Penguatan tanggal 31 Januari bisa jadi pantulan sesaat, namun kita bisa manfaatkan pantulan sesaatnya untuk mendapat profit di Doit. Beberapa waktu sebelumnya juga sempat terkoreksi cukup dalam lalu menguatnya cukup cepat, namun memang ini dalam kondisi uptrend. Saat ini sudah dalam kondisi downtrend. Jika kita lihat volume pada perdagangan 31 Januari tidak begitu besar, tampaknya memang pantulan sesaat. Namun jika bisa take profit di 540 sampai 550 juga menarik untuk Delta Dunia Makmur. Jaga saja supportnya di 486. 486, tidak boleh turun dari 486 untuk Doit. Resisten di MA 20 di sekitar 536 540 ya. High risk untuk Doit karena kondisinya downtrend. Meskipun juga ada potensi penguatan lanjutan karena RSI-nya juga baru saja golden cross ya. Ini setelah golden cross juga ada penguatan cukup lumayan. Di sini setelah golden cross ada penguatan. Ini kita manfaatkan RSI stokastik golden cross, maka kita bagian trading plan targetnya tidak usah muluk-muluk karena kondisinya downtrend untuk Delta Dunia Makmur. Kemudian MHKI, Multihana Kriasindo. Pada perdagangan 31 Januari ada akumulasi oleh XLCC yang keluar YPPDGR. Kita perlu lihat grossnya. XL sudah masuk, sudah keluar, MG masuk, keluar. Kurang menarik secara bandermologi sebenarnya untuk MHKI. Namun karena kondisinya sudah breakout EMA 20 dan sudah mencoba breakout EMA 50, maka buy-on weakness di MHKI menjadi menarik. Pantau support 95. Jika ada koreksi ke dekat area support, bisa spekulasi buy di MHKI. Volume memang makin mengecil. Buy-on weakness tampaknya menjadi pilihan tepat untuk MHKI. Asing ada masuk 31 Januari 23 juta. Kita masukkan trading plan untuk MHKI dengan support di 95. Resisten di 110. Selanjutnya MLPL, Multipolar. Pada perdagangan 31 Januari sempat menguat sampai ke 118, namun kemudian closing di 113. Tanggal 31 tampak distribusi besar oleh YPYJAO yang masuk nampung XLHDIN. Saat ini MLPL mencoba memotong shoulder head, shoulder berikutnya. Maka buy-on weakness di MLPL menjadi pilihan yang tepat. Buy-on weakness dengan support di sekitar 102. Jika ada koreksi ke area sini menarik. Ini belum mampu menembus MA 50. Di sini belum mampu menembus MA 20, koreksi. Belum mampu menembus MA 20, koreksi. Ini sudah berhasil menembus MA 20.
namun belum mampu menembus MA50. Secara teknikal, MA20 hampir 250, tampaknya hanya tinggal menunggu waktu. Asing tampak jualan tanggal 31 Januari 846 juta. Maka tawar-tawar saja untuk MLPL di dekat-dekat supportnya 102-an. Kenaikan tanggal 31 Januari ke 118 tampaknya memang kenaikan sesaat, teman-teman, saat untuk YP bisa jualan di harga atas. MLPL dengan support di 102, resisten 120. Selanjutnya MPPA, Matahari Putra Prima. Pada perdagangan 31 Januari juga sempat menguat sampai ke 65. Belum mampu menembus MA20, kemudian koreksi. Secara terminologinya ada akumulasi kecil. YPAI-NI yang keluar XLBKCC. Support 60 sangat dekat dengan last price. Menarik untuk MPPA, beli di 6160, take profit di 65 cukup lumayan. Karena satu titiknya juga lebih dari 1% untuk MPPA. Yang dekat dengan support sebenarnya MPPA, namun yang gerakannya lebih volatil MLPL. Silahkan dipilih, biasanya pergerakannya berbarengan. Yang sudah jalan cukup tinggi justru LPPF. Namun karena sudah naik cukup tinggi, tidak kita masukkan trading plan. Sebenarnya ini juga menarik, masih ada upside cukup lumayan. Dan asing tampak terus akumulasi. Pada perdagangan 31 Januari juga akumulasinya cukup bagus. Silahkan sobat trader jika ada yang spekulasi buy di LPPF, ini kemungkinan akan kembali uptrend untuk jangka menengah. Selanjutnya naik. Adiwarna Anugrah. Pada perdagangan 31 Januari tampak ada akumulasi oleh ZPROBG yang distribusi PSLSAN. Last price naik di 210, support di 200, sangat dekat dengan support. Setelah waktu sebelumnya menguat cukup tinggi, lalu sudah koreksi beberapa hari. RSI juga sudah menunjukkan oversold, menarik untuk naik karena ada akumulasi cukup bagus oleh ZP. Kita lihat grossnya, ZP ini 11.000 lot, gross baru jualan 4.000 lot untuk ZP, ini jualan 4.000 lot, masih punya 11.000 lot, berarti masih dalam rangka akumulasi untuk ZP. Maka kita masukkan trading plan untuk naik dengan support di 200, support psikologis. Resisten di 227 di MA20-nya. 228. Ini resisten di 65 MPPA. Selanjutnya NRCA. NRCA pada perdagangan 31 Januari ada akumulasi oleh YPGR yang distribusi XLKKCC. Kita lihat gross dari NRCA. Tampak menarik karena YP masuk 804 lot dan belum jualan sama sekali. Belakangan sideways sehingga belum ada penguatan yang cukup signifikan. Dan pergerakannya juga sudah ditebak, tiba-tiba bisa menguat cukup kencang, tiba-tiba juga bisa koreksi. Namun kita bisa manfaatkan buy on weakness di NRCA, tinggal nunggu lompatannya. Support kuat di 342, 340, dekat dengan hard price, lumayan range satunya. NRCA kita buat toleransi support di 340, range satunya hanya 2,4%. Menarik untuk buy on weakness dengan resisten di 370 dapat. Sebenarnya di 360 ini. EMA 200, EMA 50 di 360. Tidak apa-apa. Kemudian PGO.
PGO kembali terkoreksi pada 31 Januari. Setelah menguat tanggal 22 Januari, terjadi markup tanggal 23 Januari. Koreksi sudah 4 hari terakhir. Asing tampak masuk tanggal 31 Januari 1,1 miliar. Bahan termologi tanggal 31 Januari ada distribusi besar oleh PD KZAZ yang menampung RF BGYU. Yang menarik adalah RF ini yang nampung di tanggal 31 Januari adalah yang menaikkan harga tanggal 22 Januari. Jika kita lihat tanggal 22 Januari ya. Dari tanggal 22 Januari akumulasinya tempat cukup besar, RF 235.000 lot, NI 111.000 lot, DP 97.000 lot. 3 top pair-nya akumulasi cukup bagus, sedangkan 5 top pair-nya 4 dan 5 tidak begitu bagus. Maka tercatat big akumulasi, normal akumulasi, big akumulasi. Ini kesempatan untuk buy on weakness di PGO. Support 890, jangan sampai jebol. Jika jebol maka lanjut downtrend untuk PGO. PGO support 890, resisten di 1000. Terakhir YOII. Asuransi digital bersama. Pada perdagangan 31 Januari menguat 2,38%, 31. Ada akumulasi yang cukup bagus di YOII oleh MG, XC, YJ. MG 21.000 lot, XC 14.000 lot, dapat barang dari XL, YP, CP ya. Akumulasi sangat bagus di YOII sehingga potensi menguatnya juga besar. Dengan support di 82, jangan sampai jebol. Atau di sini 81. Low perdagangan 31 Januari. Asing tampak masuk kecil 13 juta. Volume transaksi sangat kecil. Namun dengan akumulasi dari MG dan XC ada potensi untuk YOI menguat lanjutan. Jika kita lihat dari tanggal 30 saat ada penguatan cukup tinggi biasa. MG tampak di bawah karena MG yang jualan cukup besar di sini. Ini MG jualan cukup besar namanya tanggal 30. Kita lihat tanggal 30. Ya. Tanggal 30-nya MG jualan cukup besar. Namun tanggal 31-nya MG buyback cukup besar. Sehingga potensi menguatnya juga besar. Tampaknya MG yang cukup berpengaruh di YOII. Kita buat yang terjemahan untuk YOII. Dengan support di 81, jangan sampai dijebol karena cukup downtrend. Resisten ada di 91. Ya, inilah beberapa watchlist untuk perdagangan 3 Februari 2025. Silahkan dianalisa ulang sebelum melakukan jual beli saham. Bukan beli dulu baru analisa. Ingat, uang yang sobat trader gunakan adalah uang yang sobat trader dapat karena kerja keras. Jangan terbuang sia-sia hanya dengan asal-asalan trading. Trading adalah salah satu bagian dari usaha kita untuk menumbuh kembangkan aset kita. Jangan sampai justru karena trading sobat trader malah kehilangan banyak aset. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.